Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Tria Sumarno. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Kitab Pangeran Bonang yang ditulis oleh 12 cerpenis Tuban. Ya, buku ini berisi kumpulan dari cerpen-cerpen yang berbeda latar belakang para penulis, juga berbeda karakternya. Di dalam buku Kitab Pangeran Bonang ini kita diajak untuk menjelajah Tuban, baik itu menjelajah alam, menjelajah tradisi, budaya, juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat Tuban. Oke, dari cerpen pertama di sini ditulis oleh Hidenur yang berjudul Kitab Pangeran Bonang, sebuah kisah yang diwariskan. Di dalam cerpen ini kita diajak kembali ke masa silam, tentang bagaimana negeri kita, bagaimana Tuban kita kaya akan rempah-rempah. Tidak hanya tentang itu, tetapi juga mengajak kita para pembaca untuk lebih mengetahui bagaimana karya-karya yang pernah diterbitkan oleh orang-orang di masa silam, dan di sini dituliskan oleh Hidenur lebih mengangkat ke Sunan Bonang. Dan betapa mengingatkan kita bahwa karya besar dari Sunan Bonang itu tidak ada di Indonesia, tetapi malah justru diabadikan di Museum Leiden, dan ini sesuatu yang sebenarnya sangat disayangkan sekali. Karya sebesar itu bisa dimiliki dan diklaim oleh bangsa lain yang notabene pada saat itu Belanda memang sedang menjajah negeri Indonesia dan membawa tidak hanya sumber alam, hasil alam, tapi juga hasil tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh besar kita. Dan yang kedua di sini cerpen dari Adi Prianto yang berjudul Purnama di Bulan Muda. Penulis muda yang merupakan anggota Kali Kening ini lebih mengangkat tentang cerpen surrealis yang mengangkat tentang bagaimana budaya patriarki, bagaimana dominasi seorang kepala keluarga di dalam rumah tangga yang itu akhirnya menyebabkan luka batin yang mendalam di hati anaknya. Dan disinilah di dalam cerpen ini tidak hanya menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kesedihan-kesedihan yang ada, namun juga tentang kekuatan. Bagaimana seorang anak ini bersemangat, atau tentang bagaimana seorang anak ini menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya hingga ia rela mengorbankan diri demi menjaga kepercayaan itu. Dan ini merupakan salah satu bentuk karakter dari rakyat Tuban yang coba diangkat oleh Adi Prianto. Dan cerpen ketiga yang ditulis oleh penulis muda Umar Afik berjudul Virus Rosneft. Ini berisi tentang kritik sosial yang mengangkat tentang bagaimana lezatnya tanah Tuban dalam tanda kutip, yang itu akhirnya mendatangkan para investor untuk menikmati dan mengeksploitasi tanah-tanah yang ada di Tuban. Dan yang kemudian itu dalam cerpen ini Umar Afik menjelaskan betapa bangganya rakyat Tuban ketika datang para investor. Namun ketika menyadari bahwa kelezatan dalam tanda kutip tanah Tuban itu mulai dieksploitasi, akhirnya membuat mereka sadar. Kesadaran ini terbentuk dan mereka kemudian berbondong-bondong untuk mengambil kembali tanah yang sudah digadekan ini. Namun alih-alih untuk mengambil, justru rakyat Tuban sendiri itu bukan Tuban ya, di situ disebutkan kota X, kemudian malah ikut turut mengeksploitasi dari tanah itu sendiri. Inilah kritik sosial yang coba diangkat oleh Umar Afik, bahwa keserakahan akhirnya dapat menggerus dari tanah-tanah atau budaya-budaya yang ada di kota X yang disebutkan itu. Kemudian ada kritik sosial juga yang di sini ditulis oleh Yoru Akira yang di situ berjudul Ongkek. Iya, Yoru Akira mengangkat di situ tentang kebijakan pemerintah yang kita tahu bahwa dulu di daerah Tuban begitu masifnya pemerintah ingin dan melakukan penutupan pabrik-pabrik minuman legendaris yang ada di Tuban, yaitu Towa.
yang di situ secara masif ditutup satu persatu, yang akhirnya ini memunculkan ide dari Yoru Akira untuk mengangkat bahwa betapa kebijakan pemerintah ini seperti dalam tanda kutip mematikan budaya yang ada di Tuban, dan juga tidak hanya mematikan budaya, namun juga semacam melumpuhkan perekonomian masyarakat yang terutama di sini penderas yang hidup dan memanjangkan badan dari penjualan baik itu toa ataupun legen yang merupakan dulu adalah ikon Tuban. Dulu adalah bumi toa, bumi Ronggolawe, namun sekarang berubah menjadi bumi wali seiring dengan perkembangan zaman. Itu coba Yoru Akira angkat untuk kritik sosial dalam cerpennya. Cerita selanjutnya yang diangkat oleh Joyo Juwoto yang berjudul Langgar Tua dan Kenangan Tentangnya. Di sini saya melihat membaca dari pikiran apa yang ingin disampaikan oleh Joyo Juwoto, betapa dulu ketika masih tahun mungkin 90-an ya, di mana anak-anak itu begitu memakmurkan langgar-langgar yang ada di desa-desa, terutama di kota Tuban tercinta ini. Bagaimana langgar-langgar yang terletak di sudut-sudut belahan Kali Kening itu begitu ramai oleh anak-anak, baik itu mengaji, baik itu berkumpul, baik itu bahkan tidur di langgar itu sehari semalam atau untuk malam selanjutnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, budaya dan tradisi ini tergerus oleh jadi seakan-akan kemajuan zaman ini tidak diikuti oleh budaya-budaya yang semakin maju, namun justru menggerus budaya-budaya itu sendiri. Itu yang coba diangkat oleh Joyo Juwoto. Ada juga di sini Darju Prasetya, seorang penulis dari Jatirogo, yang berjudul Laut Itu Mencintaiku. Betapa di sini Darju itu mencintai pantai-pantai yang ada di kota Tuban. Kita tahu bahwa Tuban kaya akan pantai, ada pantai utara yang kita tahu di situ betapa indahnya pantai itu. Di situ Darju mencoba untuk berteman dengan pantai. Jadi ketika Darju berada di pantai, disitulah muncul banyak ide, banyak tulisan-tulisan. Ketika Darju merasa kesepian dalam hidupnya, ketika merasa bahwa ia menjadi orang asing untuk kalangan-kalangan di sekitarnya, untuk menjadi asing di sekeliling manusia, namun ketika itu juga yang bisa memeluknya dengan hangat adalah laut. Di situ Darju bercoba untuk berkomunikasi dengan alam semesta, dan disitulah kesunyian yang dilalui memunculkan banyak ide, memunculkan banyak tulisan-tulisan yang akhirnya ada satu buku yang beliau terbitkan, yaitu Orang-Orang Terasing. Selanjutnya ada Ziarah Kota Tua yang ditulis oleh Komet Janaka Putra, menceritakan tentang seorang tua, bagaimana pandangan Komet Janaka Putra yang dinarasikan oleh seorang tua di sini, bahwa Tuban, kota kita tercinta ini, kota tua yang terkenal dengan segala budayanya, mengalami kemajuan di bidang infrastruktur. Kita tahu sendiri bagaimana infrastruktur di Tuban. Namun kemajuan itu tidak diikuti oleh kemajuan pemikiran, oleh kemajuan budaya-budaya yang ada di Tuban, namun justru kemajuan di bidang infrastruktur, di bidang modern serba instan itu menggerus budaya-budaya yang ada di kota Tuban. Itulah yang menggelisahkan, yang digelisahkan oleh Komet Janaka Putra, sehingga lahirlah cerpen Ziarah Kota Tua. Ada juga Angpau dari Kwan Sing Bio yang ditulis oleh Darus Armadian. Di sini Darus ingin menceritakan bagaimana budaya-budaya yang ada di Kelenteng, bahwa Kelenteng yang konon terbesar se-Asia Tenggara ini tetap menjaga tradisi, tetap adanya pembagian angpau, adanya perayaan Imlek yang itu terus dilakukan setiap tahun, dan bagaimana masyarakat Tuban itu bertoleransi dalam hal ini, bahwa meskipun kita berbeda agama, terdapat keanekaragaman yang luar biasa di kota Tuban, namun itu tidak menggerus toleransi dari setiap umat beragama. Ini diceritakan bahwa ada seorang tokoh perempuan dan seorang yang beragama Konghucu berteman baik dengan seseorang anak yang beragama Islam, dan pertemanan itu terus berlanjut. Disinilah sisi toleransi yang coba diungkap atau dituliskan oleh Darus Armedian. Jadi
buku antologi cerpenis Tuban yang berisi 12 kumpulan cerpen ini membuka pemikiran pembaca bahwa sebenarnya di Tuban itu banyak sekali penulis-penulis lokal yang itu karya-karyanya bisa dibilang sangat luar biasa, yang banyak pesan-pesan moral yang ingin disampaikan di sini. Terutama bahwa di Tuban itu bagaimana budayanya, tradisinya yang itu tetap harus kita jaga, kita lestarikan. Jadi meskipun perkembangan zaman begitu pesatnya, namun jangan sampai itu menghentikan kita untuk tetap berpikir kritis, jangan sampai menghentikan kita untuk menjaga lingkungan, menjaga alam sekitar, menjaga semesta, dan juga menjaga budaya-budaya yang ada di Tuban. Inilah 12 cerpen, 12 pemikiran dari orang-orang Tuban yang coba mereka angkat untuk menyadarkan kita bagaimana sastra memiliki daya kekuatan yang sangat kuat untuk mengajak para membaca untuk selalu tetap berpikir kritis transformatif. Demikian ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam literasi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut.